Ups, menyebalkan. Kali ini dia berperan sebagai korban bagi sang coyote, namun menjadi pahlawan bagi teman-temannya. Yap, pajak nyawa adalah sebuah currency, alat tukar untuk kedamaian. Terlebih hari ini adalah musim kawin, momen dimana ketenangan adalah hal yang sakral. Bersiap-siap mencuri perhatian para betina. Panas teriknya siang, aku butuh kasih sayang. Awal yang begitu menarik yang memantik puluhan mata yang kesepian. Mereka adalah sandhill crane, jenis burung yang berhabitat di Amerika Utara, Kanada, hingga Alaska. Hewan setinggi 1,2 meter ini terbiasa menari untuk mencari pasangan. Sang burung juga adalah monogami, artinya setia pada satu ikatan sampai maut memisahkan. Yap, akhirnya seseekor mendekatinya. Nampaknya dia tertarik. Selanjutnya adalah membuat anyak-anyak. Smart people. Tidak seperti ular, kelabang raksasa menyuntikkan racun menggunakan forcipules atau kaki bagian depan. Ups, terkena sengatannya terbilang sangat riskan karena dapat melumpuhkan dan terkadang mematikan. Buset dah. Scolopendra gigantea, salah satu kelabang terbesar di dunia dengan tubuh sepanjang 30 cm. Meski bentukannya seram dan juga berbahaya, nyatanya sang kelabang lebih sering menghindari konfrontasi. Terlebih yang dia temui dan hadapi bukanlah burung kaleng-kaleng, apalagi burung kemarin sore, karena sang pemburu mempunyai segudang pengalaman dalam hal memangsa serangga yang beracun dan berbisa. Yap, dia adalah Galapagos Mockingbird. Sang burung tidak sepenuhnya kebal terhadap racun, namun berkat strategi berburunya, dia mampu memilah, Males banget dah. menyerang bagian vital terutama kepala agar menghentikan peredaran racun, hingga akhirnya memakan bagian yang bisa dimakan. Aku benci bengong. Ulat ini adalah seekor sindikat penipu yang paling imut dan juga lucu, berpura-pura menjadi tokai burung. Yap, sejak kecil dia sudah pintar mengelabui musuh. Untuk beberapa hari ke depan, sang ulat Papilio troilus akan makan dengan tenang dan nyaman. Namun berat badan yang bertambah signifikan membuat bentuknya tidak seperti lagi. Ups, walhasil menjadi santapan bagi anyak-anyak burung. Akan tetapi dia mempunyai trik lain. Dia membaluri bagian tengah daun menggunakan sutra yang nantinya akan tertutup dan menjadi sarang maupun persembunyian. Dan yap, setelah 2 minggu sang ulat berubah warna menjadi hijau bermata besar mirip ular. Agar lebih meyakinkan, dia mengeluarkan organ khusus yang bernama osmeterium, berbentuk tanduk serta berbau tak sedap. Dan kini sang ulat menyerupai ular yang sedang menjulurkan lidah. Akhirnya dia memenangkan pertarungan menggunakan teknik penipuan dan gertakan. Smart people. Nampaknya musyawarah tak berlaku di dunia perburungan. Maka dua pejantan akan saling berbaku hantam. Mereka silih memperebutkan. Yap, sumber masalah utamanya adalah tahta, area, dan juga betina. Sepertinya ronde pertama usai. Kini mereka berpisah dan membersihkan tubuh menggunakan salju. Sebab terlalu banyak terkena cairan akan membuat bulu-bulunya membeku, yang tentu saja menjadikan mereka kesulitan terbang untuk melanjutkan kehidupan. Bersih-bersih usai dan kini ronde kedua dimulai. Ups, cairan yang mereka keluarkan bukanlah melainkan minyak lambung yang mereka simpan dari hasil ekstraksi makanan. Mengandung lemak dan berbau tak sedap sebab sang burung memangsa ikan, krill, dan juga plankton. Lebih baik kau diam. Tidak, tak ada yang mau mengalah sebab snow petrel atau camar salju termasuk burung yang gigih. Mensucikan diri lagi, dia akan kembali lagi untuk bertarung lagi. Aku benci gelut. Bahkan para peneliti kebingungan dan tak ada yang menyangka hingga bukti itu terpampang jelas di depan mata. Apes dah. Ups, kobaran api kini meluas akibat ulah sang burung elang. Serangga dan hewan kecil panik, mereka terjebak. Dan yap, mau tak mau mereka harus keluar dari dalam persembunyian yang langsung dijemput oleh sang elang. Di Australia setidaknya ada 3 jenis burung elang yang memanfaatkan kebakaran sebagai media untuk berburu. Mereka mengambil ranting yang masih mengandung bara api lalu memindahkannya ke area lain. Perilaku sang burung memanglah cerdas namun berdampak luas hingga membuat manusia was-was. Sebenarnya trik maupun kejadian ini sudah diketahui sejak lama oleh suku aborigin. Namun sayangnya hanya dianggap sebuah cerita atau mitos belaka
oleh masyarakat modern di Australia. Aku mempunyai ide baru. Ups, nampaknya dia berpindah ke area gedung dan membuat tikus-tikus berdasi lari tunggang langgang, panik, ketakutan. Smart people. Banyak hal sederhana dan cenderung tidak dianggap penting karena ketidaktahuan seseorang. Sesuatu yang diabaikan justru berdampak signifikan bagi keberlangsungan kehidupan. Pinjam dulu 100. Yap, mereka adalah lava lizard, kadal yang berhabitat di Kepulauan Galapagos. Bertubuh kecil, berwajah datar, serta mempunyai mata yang terlihat sayu. Hei, tunggu. Ternyata majikannya tiba. Dia adalah Bluefoot Bobby. Selamat datang tuan. Sehari-hari mengabdi dan tanpanya sang kadal tak bisa makan. Coba di sebelah sana. Whoops, langsung dikerjakan olehnya. Mereka adalah cleaning service di alam liar. Tanpa melamar dan tanpa panggilan, sang kadal akan dengan senang hati melakukan pekerjaan, mencari tempat strategis, bahkan mereka saling berebut. Lebih baik kau diam. Harta karun. Membersihkan alam sungguh pekerjaan yang mulia. Special thanks to Pak Bobby yang sudah mengizinkan mereka bekerja. Smart people. Ada banyak mekanisme bertahan hidup dari hewan yang sulit dicerna oleh nalar manusia. Dan salah satunya adalah bangau putih, burung yang cukup besar dengan panjang 1 meter serta lebar sayap lebih dari 2 meter. Lihatlah, bunda pulang, akan tetapi alih-alih diberi makanan, mereka malah disuguhi kejadian yang menyayat hati. Anyak-anyak terlihat kebingungan di saat sang bunda memilah keturunannya yang paling kecil dan juga lemah. Kurangnya kecerdasan serta terbatasnya pasokan makanan membuat sang bunda berperilaku abnormal. Whoops, alih-alih menunggu alam untuk menyeleksi anyak-anyak, dia melakukannya secara manual. Lihatlah, bahkan setelah melahirkan, dia memasukkan kembali ke dalam perutnya. Meski terlihat kejam, namun ini adalah strategi bertahan hidup guna memperbesar persentase kehidupan anyak-anyak yang paling kuat. Namun ada saja manusia yang tak karuan. Dia membantu dan yap, kini makanan berhamburan dan sang bunda tak perlu lagi melakukan ritual. Jika kalian bertemu dengan burung ini, maka jalan satu-satunya adalah lebih baik kau diam. Karena dia mempunyai kaki yang sangat mematikan. Terlebih, dia dijuluki sebagai burung paling berbahaya di dunia. Disenjatai dengan cakar sepanjang 12 cm yang digunakan untuk merobek dan juga menendang, yang bahkan mampu menghilangkan nyawa seseekor dan seseorang. Yap, dia mempunyai kecepatan 50 km per jam, jadi tak ada kesempatan menjauh darinya. Kasuari adalah burung terbesar ketiga di dunia setelah burung unta dan emu. Si dia tak mampu terbang sebab sayap-sayap kecilnya hanya berfungsi sebagai aksesoris pelengkap saja. Namun sebagai gantinya, dia bisa berenang dengan baik, berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, serta melompat hingga jarak 1,5 meter untuk mendapatkan makanan. Whoops, walaupun terkadang meminta perbantuan kepada manusia. Bang, minta sedikit. Burung ini berhabitat di Papua dan juga Australia, sementara burung saya berhabitat di celana. Bingo, kerja keras sang burung berbuah tikus tanah. Namun dia tersadar hewan pengerat sebesar itu pasti menyangkut di tenggorokan, sebab paruh yang dimiliki tidak begitu berfungsi untuk mencabik. Ampuni hamba. Alih-alih melepaskannya kembali, sang burung heron mengajak tikus itu bertraveling. Sulit dimakan, namun paling tidak bisa dijadikan sebagai koleksi. Sementara di tempat yang tak jauh ada greenback heron atau kuntul berpunggung hijau. Dia mencapit ranting lalu mendekati area memancing dan yap, menunggu dan melakukan trik itu secara berulang-ulang bahkan hingga berjam-jam. Kuntul termasuk entitas yang penyabar dan saat momentum itu tiba, ups, gagal di percobaan pertama. Sudah biasa, alih-alih menyerah, dia coba untuk menganalisis. Karena burung ini termasuk ke dalam golongan 1% hewan yang cerdas dan mampu menggunakan alat. Mereka berhabitat hampir di seluruh dunia, terutama di dekat perairan. Smart people. Mereka adalah burung paling nakal di dunia. Dari mulai menghisap menakuti anyak-anyak, mencuri pakaian dan alat rumah tangga, merusak mobil, hingga pergi mabuk-mabukan. Yap, mereka adalah kea, satu-satunya jenis burung beo yang hidup di pegunungan Alpen, Selandia Baru. Kau diam, lebih baik kau diam. Namun sayangnya, burung ini hampir musnah karena pada abad ke-19, pemerintah di sana memberikan hadiah bagi siapa saja yang dapat memburu burung satu ini, yang mengakibatkan ribuan kea musnah seketika. Manusia di sana menganggap sang burung adalah hama, bahkan ada yang percaya
percaya mereka adalah vampir. Wups, lihatlah, dia mulai melakukan ritual. Namun ada banyak kesalahpahaman. Sang burung tidak benar-benar melakukan vampirisme, tidak seperti kelelawar. Mereka hanya memakan jaringan lemak akibat terbatasnya makanan. Serta perilaku bangor adalah sebuah tanda kecerdasan, sebab mampu meniru setiap pola dan juga gerakan di sekelilingnya. Smart people. Sang burung dianggap sebagai makhluk suci dalam mitologi Mesir. Yap, dijuluki sebagai Pharaoh Chicken atau ayamnya Fir'aun. Lihatlah, dia mengangkat batu lalu melemparkannya secara terus-menerus ke arah telur. Nampaknya membutuhkan banyak percobaan dan ketekunan. Ups, usahanya terbayarkan. Sebuah pemanfaatan alat, tanda kecerdasan. Bang, minta sedikit. Mempunyai nama umum Egyptian vulture, jenis burung pemakan bangkai terkecil. Panjangnya tak lebih dari 70 cm dengan berat 1 hingga 2 kg. Mereka juga sering memakan tokai binatang lain untuk mendapatkan kandungan karotinnya. Dan yap, nampaknya sang saudara tak mau berbagi. Bagaimana kalau kita timpuk? Lebih baik kau diam. Yang sering mereka sasar adalah telur burung unta. Populasi hewan ini berada di Eropa namun sering bermigrasi ke Afrika. Woi bang, serius? Lebih baik kau diam. Smart people. Tinggi burung ini tidak lebih dari 50 cm, namun telurnya hampir sebesar telur burung unta. Yap, bahkan beratnya lebih dari 20% tubuh induknya. Hewan ini adalah kiwi, burung endemik negara Selandia Baru. Mereka tidak memiliki ekor sekaligus tidak mampu terbang. Yap, sayap yang dimiliki hanya berukuran 5 cm saja. Lebih terlihat seperti T-Rex mini berbulu. Dia juga mempunyai kumis mirip kucing. Berbeda dari jenis burung lain, lubang hidung kiwi berada di ujung paruh. Sialnya, burung langka satu ini sulit untuk dikembangbiakan karena mereka hanya memproduksi 1 hingga 2 telur per musim. Sementara pejantan bertugas mengerami lebih dari 2 bulan lamanya. Lebih baik kau diam. Wups, lihatlah, Jo Kiwi dan Mega Kiwi tengah bertempur, memperebutkan wilayah serta kekuasaan sebab kiwi adalah makhluk teritorial. Aku benci politikus. Berbeda dari jenis lainnya, burung elang ini setiap hari memburu keong. Bisa dibilang sebagai kudapan favoritnya, karena hampir 90% di kehidupannya dihabiskan dengan nyemilin keong air tawar. Lihatlah paruhnya yang runcing, bak sabit, dengan mudah melepaskan daging dari dalam cangkang. Burung ini tersebar di Amerika Tengah, Selatan maupun Amerika Serikat. Karena sering diburu, nampaknya sang keong membuka mata batinnya. Dan ups, benar saja, rentang sayap sepanjang 1,2 meter menghantui di udara. Burung yang bernama snail kite ini bahkan mampu bertahan dan melayang untuk mengobservasi. Lebih baik kau diam. Tak semudah itu sayang. Sang keong melepaskan pijakannya dan meluncur ke kedalaman. Tak diduga, tak dinyana, ternyata insting bertahan sang keong lebih cepat daripada pergerakannya. Ups, mendarat selamat dan Merdeka. setiap ular yang singgah di pulau ini mengalami kebutaan, tak terkecuali tiger snake, jenis ular yang sangat mematikan, namun berada di pulau terpencil di Perth, Australia, membuat reputasinya anjlok karena meski berbisa di sini dia tidak bisa apa-apa. Tak ada manusia dan tak berpenghuni, hanya diisi oleh koloni camar laut. Yap, menu favoritnya adalah anyak-anyak. Akan tetapi untuk memburunya seperti sebuah permainan petak umpet kematian. Lihatlah, sang ular ketahuan, dia panik tidak karuan. Lebih baik kau diam. Pesisir pantai bukanlah domain sang ular, bahkan untuk kabur pun harus ngesot penuh perjuangan. Ups, yap, sang camar yang membutakan bola mata para ular, sekaligus mengganggu mata pencahariannya sebagai predator penyeimbang alam. Tolong hamba, tolong dong. Alih-alih membuat sarang di tempat aman, burung ini lebih memilih gunung es sebagai rumahnya. Bahkan di atas ketinggian hingga 5.000 meter, dia memanfaatkan celah tebing serta glasial.
celah untuk sarang bagi anyak-anyak, sementara glasial es sebagai atap perlindungan dari cuaca ekstrim. Yap, burung ini adalah white wing diuca finch. Ukurannya cukup kecil, hanya 15 cm. Namun ketahanannya sangat luar biasa karena dia mampu hidup di kondisi minim oksigen. Mereka berhabitat di pegunungan Andes sekaligus menobatkannya sebagai burung yang bersarang tertinggi di dunia. Namun bukannya tanpa kendala. Jika matahari tiba, bongkahan es akan mencair. Longsor. Sebaliknya, jika terlalu dingin, pintu masuk akan tertutup oleh glasial. Wups, sang burung berpikir keras untuk membangun ulang sarangnya. Bagaimana kalau mengontrak rumah sementara waktu? Aku benci banjir. Bisa, bukan berarti harus dilakukan. Nampaknya quotes yang cocok untuk hewan satu ini mempunyai paruh besar sepanjang 45 cm dengan kantung elastis di bawahnya. Sang burung pelikan berperilaku oportunistik, yang penting muat di mulut, maka itu adalah makanan. Tubuhnya bisa mencapai 1,8 meter dengan rentang sayap 3,5 meter lebih. Meskipun besar, berat, dan lambat, dia mempunyai kemampuan terbang yang cukup handal. Sang burung memanfaatkan udara hangat untuk melayang-layang hingga berjam-jam. Sementara di alam liar, dia adalah pemakan ikan serta krustasea. Namun dalam kondisi abnormal atau kesurupan, mereka memakan burung lainnya, bahkan anyak-anyaknya. Kantung paruh yang dimiliki bisa menampung air hingga 13 liter. Ups, nampaknya kawanan pelikan mengalami kesurupan massal, hal yang sangat merepotkan untuk entitas di sekelilingnya. Pelikan sialan. Ditinggal sendirian mungkin sudah biasa, namun diterjang badai ini adalah kali pertama. Wups, anyak-anyak terjatuh, namun angin kencang sering dimanfaatkan oleh burung albatros dewasa. Mereka menggunakan arus angin untuk melakukan penerbangan gratis guna menghemat energi. Mak, bantuin apa? Yap, sang bunda akhirnya kembali, namun dia terpaku mencari keberadaan anyaknya. Hei, siapa dirimu? Nampaknya dia tidak mengenali anyaknya sendiri, terlebih dalam kondisi kotor dan di luar sarang. Apa yang bisa dilakukan anyak-anyak yang berusia harian? Merangkak pun kesulitan. Di saat dia berjuang kencang, sang bunda masih berpikir keras. Buset dah. Burung yang berhabitat di subantartik, terutama di pulau-pulau kecil dan berangin ini, terkenal lamban dalam memproses sesuatu, terutama saat melenceng dari kebiasaan. Akhirnya dia kembali ke sarang dan diakui sebagai anyak lagi.